Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini kata-kata kelihatannya bagus, tapi kalau kita dalemin maknanya, dalemin artinya, ini kata-kata tai gitu loh. Dari dulu ini yang namanya imam besarnya ini punya aib. Aibnya itu tuh nggak bisa di blow up ke atas, nggak bisa di blow up secara vulgar, karena orang Indonesia tuh masih menganggap itu dia itu juriannya Nabi, dan orang Indonesia tuh rata-rata masih menganggap dia itu maksum gitu. Orang ini wataknya watak Yahudi gitu. Jadi jangan sampai kita salah mencintai lagi gitu. Minimal kita tuh nggak cinta sama dia mau ngebacot apa, dia mau ngomong apa, kita nggak ngedengerin gitu loh. Karena lu tuh tukang jualan agama, lu aslinya tukang obat, jualan obat aja lu bisa, gimana jualan agama gitu. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya ya dengan channel kesayangan kita, Outer Channel. Ini ini kan bayangkan video ya, video yang menurut saya ini perlu kalian cermati apa yang uh, beliau katakan ya. Beliau katakan ini tentang beliau ini membicarakan ya tentang imam besar. Tahu sendiri kan imam besar itu siapa? Katanya sih imam besar kan gitu. Saya juga tidak tahu ini. Ya, jangan berlama-lama dan kita akan tayangkan video dan kita simak bersama-sama gimana beliau mengomentari tentang imam besar ini. ini contoh yang namanya sejarah. Jadi kejadian ini pada tahun 2008, dan sejarah itu mencatat, artikelnya ada, dicetak ada. Apalagi sekarang sejarah ini kan nggak terlalu jauh ya, 2008 ke 2024 tuh sekitar 16 tahun yang lalu nih kejadiannya. Kejadiannya 16 tahun yang lalu, dan dicatat, diabadikan, dan itu nggak hilang. Misalnya di track masih ada, gampang kita ngeliatnya. Ini sejarah gitu loh. Ini sejarah bagi bangsa Indonesia. Ini sejarah juga nih, supaya kita tuh mengetahui bahwa imam besar itu tuh ternyata tuh kecacatan pemikirannya tuh udah terlalu udah lama terjadi, dan kita nggak ngeh gitu. Kita mesti husnujon aja. Jadi kan dia pernah ngomong tuh ya, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ini kata-kata kelihatannya bagus, tapi kalau kita dalemin maknanya, dalemin artinya, ini kata-kata tai gitu loh, kata-kata bego gitu ya, yang nggak ini gitu. Gue nggak mau ngebahas masalah ini secara agama lah gitu. Sekarang kita bahas masalah kata-kata ini pakai logika aja ya, pakai akal sehat gitu ya. Fat Cat tuh di Cina, dia salah mencintai gitu ya. Dia mencintai perempuan, akhirnya dia tuh ngurangin makan, duitnya tuh buat perempuannya, biaya perempuannya, apa segala macam, sampai dia ngeluarin duit miliaran. Pas terakhir dia pengen ketemuan, ternyata perempuannya itu selingkuh. Dia salah mencintai, akhirnya dia tuh nangis, ngevlog terakhir kalinya, akhirnya dia bunuh diri gitu. Jadi kalau salah mencintai itu tuh efeknya itu tuh bisa bunuh diri, bisa depresi, bisa gila, bisa goblok. Beda dengan salah membenci gitu. Misalnya ada orang bener, terus kita benci, kita nggak ngefek apa-apa gitu. Pas kita benci dia, ternyata dia bener, ini nggak mungkin kita benci terus sama dia gitu. Pasti kita, oh ya ternyata dia orang bener gitu, karena kita pakai akal sehat kita dipasang gitu. Jadi kalau misal akal sehat kita dipasang, kita tuh nggak bakal salah mencintai, kita nggak bakal salah ngebenci, begitu gitu. Jadi kalau ada omongan kayak begitu, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci gitu. Sekarang ada lagi pertanyaan kayak gitu. Nah, sekarang gue capek ngebahas kayak gitu. Dari dulu ini yang namanya imam besarnya ini punya aib. Aibnya itu tuh nggak bisa di blow up ke atas, nggak bisa di blow up secara vulgar, karena orang Indonesia tuh masih menganggap itu dia itu juriannya Nabi, dan orang Indonesia tuh rata-rata masih menganggap dia itu maksum gitu, dipelihara dari kesalahan-kesalahannya. Ternyata pas kita tahu sekarang, ternyata dia itu bukan cucunya Nabi, dan dia nggak mau tes DNA, dan keluarganya dia di tes DNA rata-rata haplogrup G, Yahudi Askenazi. Kita bisa tahu bahwa ini orang ini wataknya watak Yahudi gitu. Jadi jangan sampai kita salah mencintai lagi gitu.
Minimal kita tuh nggak cinta sama dia mau ngebacot apa, dia mau ngomong apa, kita nggak ngedengerin gitu loh. Karena lu tuh tukang jualan agama, lu aslinya tukang obat, jualan obat aja lu bisa, gimana jualan agama gitu. Jadi kita tuh udah nggak bisa terpengaruh itu sama omongannya dia. Ini berikut ini gue baca ini tentang sejarah yang kejadian di tahun 2008 gue blow up lagi sampai sekarang. Ini namanya gue bacain lagi sekarang, jadi kita bisa tahu dulu kenapa nih presiden, polisi apa segala macam nggak bisa langsung bertindak sama dia, karena masanya itu banyak, karena orang Indonesia tuh masih menganggap dia itu sebagai cucunya Nabi gitu. Kalau sekarang mah kagak ada, dia mau ngapain disikat, yakin gue disikat, udah gregetan gitu orang Indonesia sama dia nih gitu. Jadi emang Oke ya, ini video ini beliau itu secara nggak langsung merosting lah dan mengingat lagi nama roasting imam besar ya, yang katanya imam besar, dan mengingat kembali ya histori yang dulu pernah kejadian kejadian yang menurut beliau mungkin ya, menurut beliau ini orang-orang itu tidak berani untuk mengungkapkan atau di blow up ke dunia maya, mungkin seperti itu ya, karena masih menganggap mereka itu duriannya Rasulullah gitu loh. Makanya ya ono sungkane, ya ono nggak beraninya, mungkin masanya juga besar gitu kan kayaknya gitu. Oke, kita akan lanjutkan videonya ya. tukang bohong aja gitu. Yuk gue bacain nih. Kompas.com 8 September 2008. Rizik Syihab menyatakan keberatan dan melayangkan protes keras atas diajukannya majalah Playboy dan beberapa majalah porno sebagai salah satu bukti yang dihadirkan di persidangan. Sidang yang menghadirkan Rizik sebagai terdakwa kasus insiden Monas 1 Juni itu mendengarkan kesaksian seorang penyidik kepolisian bernama H. Sumaryono. Dalam kesaksiannya, Sumaryono mengatakan bahwa dari penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan di rumah Rizik dan markas FPI, wah di rumah ini gila, di rumah dan di markas nih, berarti ada dua nih. Jadi dia ditaruhnya tuh di rumah sama di markas. Catat, petugas menyita beberapa PCD serta majalah Playboy. Buset, PCD apa nih nggak tahu ya. CD bokep apa. Kalau Playboy pasti majalah dewasa, majalah porno. Jadi majalah pornonya itu bukan Playboy doang ya. Dan foto bugil putri Indonesia saat mengikuti kontes Ratu Kecantikan Dunia. Bukti-bukti itu ditunjukkan di persidangan. Saat ditanya tentang pendapatnya atas keterangan saksi, Rizik langsung menyatakan protes. Alasan keberatan Rizik, barang-barang yang disita dari rumahnya dan markas FPI merupakan barang-barang ilegal. Gila, keren. Tapi ada di rumahnya, barang ilegal tapi ada di rumahnya. Jadi ini di rumahnya nih, barang ilegal. Ini nggak tahu nih barang ilegal atau barang koleksi nih, kita masih bingung di sini. Barang-barang saya atau organisasi yang saya pimpin tidak disertai dengan surat izin penyitaan. Oh, ilegal karena nggak ada surat penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat gitu. Saya menolak barang bukti itu karena ilegal, nggak ada hubungannya gitu sama kasus Monas. Saya tidak mau barang-barang ilegal dijadikan bukti dalam sidang saya, kata Rizik di PN Jakarta Pusat. Alasan kedua, protes Rizik yang berasal dengan dijadikan majalah-majalah porno serta foto bugil sebagai barang bukti itu akan mengganggu nama baiknya. Dulu ada nama baiknya, waktu orang-orang tuh masih mengira lu keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk gue kan. Gue juga dulu sempet sedih, kok kenapa ya kelakuan cucunya Nabi kayak begini ya? Rasulullah itu kan sangat menjauhi yang namanya pornografi dan porno aksi, zina apa segala macam. Bener kata dokter Sugeng, lu kalau di depan mic tuh udah kayak singa ya, di belakang mic tuh wah udah kayak kucing gitu. Jadi emang gue juga bingung gitu, kok keturunan Nabi otaknya cabul semua gitu ya, hampir semuanya cabul gitu. Lanjut.
Majalah Playboy dan beberapa majalah porno itu tidak ada kaitannya dengan insiden Monas. Emang nggak ada kaitannya sih sama insiden Monas. Cuman kan di situ publik jadi tahu gitu loh, bahwa isi otak kepala lu tuh cabul ngomongin agama apa segala macem. Tapi kalau urusan pornografi dan porno aksi, kenapa lu pada doyan gitu ya? Aneh gitu. Berarti ini kan munafik. Ini kan kelakuan hina ya. Masa yang kelakuan hina gini mesti kita muliakan nih? Itulah pertanyaan gue. FPI selama ini melakukan perang terhadap pornografi dan porno aksi yang kami kumpulkan untuk kami laporkan ke polisi, ujar Ijek gitu. Jadi gitu ya, dia datang ke majalah Playboy, terus dia ngambil, terus dini apa segala macam. Harusnya itu dia tuh buru-buru lapor ke polisi, jangan dikoleksi dulu di rumahnya, apalagi di markasnya FPI, jangan gitu. Jadi sekarang nih orang Indonesia nih udah tahu nih, oh ternyata nih Allah ini sekarang lagi membuka tabir terbuka-terbukanya. Ya wajar lah lu kayak begitu, wajar lah lu tukang bohong gitu. Ngomongan sama kelakuan tuh kagak sama gitu. Waktu Gus Dur dulu ngebelain ini, wah lu paling depan lah tuh ngebelain Bang Haji Roma Irama waktu itu ya. Wah pokoknya Indonesia tuh nggak boleh ada yang namanya judi, nggak boleh ada yang gini apa segala macam. Sekarang ketahuan lah itu ya, yang ngejual agama untuk kepentingan pribadi. Jadi wajar lah Indonesia kayak begini terus ya, orang pemimpin spiritualnya pada PA semua ya. Jadi gue sih percaya sama omongannya Gus Dur ya, di masa yang akan datang itu tuh Indonesia akan dipimpin sama kiai-kiai kampung, kiai-kiai itu yang gak ada kepentingan gitu, kiai-kiai itu yang benar-benar cinta sama umat gitu. Jadi kiai-kiai itu yang pakai ilmunya, nyari ilmu, bener-bener sayang sama umat, ngajarin umat nih, ini halal, ini haram, ini boleh, ini nggak boleh, cara kita bernegara kayak gimana, cara kita menghargai orang kayak gimana, cara kita menghargai alam kayak gimana, cara kita hidup yang bener tuh kayak gimana gitu. Jadi kiai-kiai kayak gini nih ntar kedepannya gue rasa nih yakin bakal muncul kiai-kiai itu yang nggak terlalu ngejual namanya, nih gue nih cucu Nabi. Kalau gue cucu Nabi, gue pasti ada garansi bahwa akhlak gue tuh bener, bahwa akhlak gue tuh baik gitu. Sekarang kalau lu nggak percaya gue cucu Nabi, lu ntar mati dalam keadaan husnul khotimah, lu kualat, entar kita ketemu di neraka gini, ketemu di neraka, dia aja udah tahu tuh, udah janjian tuh, berarti dia tuh dimasuk neraka. Gue mau ogah gitu ke neraka gitu ya. Jadi gitu ya, kata Rasulullah, cari dunia tuh pakai ilmu, cari kontradiktif banget. Oke lah, kasus yang itu tuh, dia tuh waktu itu tuh orang tuh masih segan sama dia tuh, masih nganggap dia wali apa segala macam, karena dia itu tuh dulu tuh menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, diskotik sama dia itu diserbu, diserang, tugasnya polisi itu diambil semua tuh sama tugasnya FPI itu, diserbu. Terus ada orang kegiatan agama yang lain tuh mengadain apa dihalangin, dipersekusi, pokoknya hancur banget lah. Terus masih mau ngomong menegakkan syariat Islam yang mana? Islam versinya Yahudi kan, Islam versi keturunan lo apa segala macam, Islam versi nenek moyang lo. Sekarang nih orang Indonesia nih udah tahu nih, lu ngomong dulu kalau bener ngaku keturunan Nabi, ngaku cucu Rasulullah, tes DNA. Sekarang tes DNA lu pada kabur, pada ngelicak semuanya, pada nggak tahu tuh ada di mana, malah takut sama tes DNA. Ada tuh Habib yang udah tes DNA tuh, namanya Habib siapa itu, kagak penting banget ya. Dia masih, ini kan pengetahuan masih berkembang, haplok grup gitu kan belum tentu. Udah tahu dari dulu, dari zaman jebot. Yang namanya keturunan Nabi yang asli jalur paternal tuh haplogrupnya tuh J1. Bahkan yang marganya Al-Qatiri tuh ya, Al-Qatiri tuh sekarang tuh ada yang jadi presiden Timor Leste itu yang namanya marga Al-Qatiri juga. Ternyata itu emang keturunannya masih ada Arabnya gitu loh, masih ada keturunan Quraisy gitu, Al-Qatiri yang dibilang sama dia tuh bukan jurian Nabi apa segala macam. Kuspa tuh udah keras banget ya, udah emosi banget gitu ya sama kelakuan ini orang gitu. Ternyata bukannya ngobrol ngebahas masalah diskusi ilmiah apa segala macam, malah urusannya tuh urusan terus-terusan aja mempertahankan bahwa gue ini cucu Nabi, gue ini cucu Nabi, gue ini cucu Nabi gitu. Bahkan pada tahun 2015 tuh ada kasus lagi tuh sama yang namanya Neng Firza. Akhirnya pada tahun 2017 tuh Firza itu dipanggil tuh dan dijadikan. Nah oke ya, barusan adalah video yang saya tayangkan itu adalah video channelnya Bang Zaini. Bang Zaini tidak tahu ini orang mana, saya tidak tahu.
saya kurang tahu, dan beliau berani ya, berani untuk mengomentari dan mengkritisi siapa itu imam besar ini. Pemuda-pemuda seperti ini kita sangat perlukan gitu loh. Jadi untuk rem tentang majalah Playboy itu dengan foto majalah-majalah seperti itu yang katanya yang ada di yang dibacakan tadi, yang dibacakan tadi oleh oleh beliau itu Bang Zaini, tentang kasus yang kemarin itu adanya di tempat organisasi yang beliau sebut tadi, itu ada majalah ini, majalah ini, majalah inilah. Menurut saya itu ya nafsi-nafsi lah gitu loh. Kita itu kan laki-laki gitu loh. Tetapi poinnya di sini jangan, menurut saya ini poinnya ya, ketika seseorang itu berbicara apa ya, eh, yang tidak benar gitu, yang tidak benar itu ya jangan diikuti gitu loh, meskipun eh, apa ya, keturunannya siapalah gitu loh, apalagi keturunannya Kanjeng Nabi, dia yang mau ngaku turunannya Kanjeng Nabi omongannya seperti itu gitu. Tapi meskipun omongannya itu udah eh, ya menyimpang, tetap diikuti itu jangan gitu loh. Eh, logikanya gitu loh, maksudnya logika warasnya, jangan sampai kita itu terdoktrin dalam hal-hal seperti itu. Bang Zain ini kan dulunya itu mempercayai bahwa mereka itu adalah cucunya Kanjeng Nabi. Ya untung saja dari untung saja saya itu mulai dulu tidak menganggap mereka itu eh, cucunya Kanjeng Nabi, tapi saya percaya Ahlul Bait itu ada gitu loh. Ahlul Bait itu ada, cucunya Kanjeng Nabi itu ada. Tapi bukan mereka. Enggak ya, memang sampai saya mulai dulu memang tidak menganggap mereka gitu loh. Tapi saya menghargai mereka dan menganggap mereka ya seorang pendakwah gitu loh. Penceramah gitu aja gitu loh, santai. Ketika mereka mengaku cucunya Kanjeng Nabi memaksa, suruh saya mengaku cucunya Kanjeng Nabi, ya saya tertawa gitu. Siapa mereka kan gitu. Itu hak saya mempercayai benar atau tidaknya. Lek umpamane jare mben eh mbek Kanjeng Nabi ditakoni, aku ndak weruh. Oh, aku ndak weruh. Gitu. Yang saya ketahui ya putri Kanjeng Nabi ya Hasan bin Husain. Ya kan Sayyidina Hasan sama Husainnya selesai. Mau masuk Kanjeng Nabi akan yo kate nakoni ngono tidak mungkin lah. Jare aku lho yo. Gitu lah. Ya ini buat pelajaran ya, buat pelajaran buat kita. Eh, statement-statementnya beliau buat pelajaran buat kita ya untuk kedepannya. Dan jangan, meskipun itu butuh Kanjeng Nabi lah omongannya lah tidak usah diturut. Itu merendahkan Kanjeng Nabi lah ngono kuwi. Lek jare aku. Oke ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, bunyikan notifikasi loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.